Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Nah, tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Bukan sombong. Nah, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Lah memangnya nggak boleh? Ya boleh lah. Tapi kan prinsip, Mas, bene wae aku nang kene wae, situ sono rame-rame. Apa aku ngerusui situ kan ya enggak toh. Kalau aku perlu situ kan ya enggak perlu ketemu toh. Aku bisa kok ngirim orang. Kita sama-sama ketua umum lah masa terus kayak beda. Saya melindungi anak-anak saya loh. Dia punya patriotisme, dua punya nasionalisme, tiga punya rasa keadilan, empat adalah dia punya rasa kerakyatan loh yang tinggi sekali. Yang lima adalah bahwa dia sebenarnya orang Demokrat. Dan saya agak percaya Pak Prabowo muncul value-nya kembali dengan dirinya dengan secara belum ini menolak IKN sebenarnya, tanda kutip. Nah, itu Buang sudah pastikan IKN itu tidak akan lanjut. Saya pastikan karena itu pilihannya, saya pastikan betul. Nah, saya melihat di Pak Prabowo muncul dan kita lihat tahu Pak Prabowo kan berjiwa sosialis yang menikmati keteraturan bagaimana negara dikelola selama Orde Baru. Keteraturan loh, bukan kebenaran, tapi keteraturan loh yang. Nah, saya ingin bahwa dia sekarang programnya kan betul-betul kan kembali kayak dulu Pak Harto tuh, pangan, papan, ya kan, pangan, papan, pendidikan, kan, kesehatan itu kan. Nah, saya melihat ke sana. Jadi saya takutnya, saya berharap sih mereka muncul terhadap dirinya sendiri itu loh. Dan saya hormat betul dia karena betul-betul saat itu bagus sekali. Lurus. Iya. Nah, profesional ya. Sangat profesional. Nah, saya kok berubah. Jadi saya melihat begini. Memang sepertinya mengangkat birokrat itu tadi saya ulangi, mengangkat birokrat itu harus menjadi suluh daripada kebenaran, bukan menjadi alat pembenaran. Sekarang kan jadi alat pembenaran. Saya ngalami Pak SBY itu karena mungkin dia punya ini, saya biasa berbeda, tapi kalau dijelaskan dia oke gitu loh Pak. Jadi maksudnya saya kalau umpamanya memilih direksi, saya jelaskan maksudnya masuk akal, walaupun itu orang dekatnya dia gitu. Jadi saya sih sebenarnya kalau mau membenahi negara ini memang ya orang nomor satu yang harus benar. Kalau orang nomor satunya kong kali kong selesai. Lalu saya tiba-tiba, ini nggak apa-apa kan, pejabat publik boleh dong kita komentari. Ketika Erick Thohir menjadi Menteri BUMN kan, banyak orang mengatakan, wah ini karena saya dipecat Erick Thohir. Nggak ada dipecat-pecat, tapi oke lah Anda menuduhnya, anggap aja benar itu kan. Tapi kan yang harus kita lakukan adalah, saya sudah mengkritik kan, dari awal dan di YouTube ini juga, saya melihat kok Menteri BUMN itu kok bisa ya menggunakan fasilitas BUMN untuk menjadi kandidat presiden. Saya kan nggak salah nggak ada? Nggak sih. Kan itu kan tara kan. Bahkan kalau nggak salah di awal-awal tahun 2020 sudah keluar itu yang namanya paket sembako Erick Thohir for 2024 gitu loh. Nah, dan itu kan berlanjut sampai kapanpun, sampai hari ini pun barangkali kalau ada kesempatan jadi pilkada DKI dia juga gunakan juga. Kok bisa begitu Daeng? Karena saya lebih lihat begini. Ini kan karena dia tahu di atas juga, pasti dia tahu di atas juga melakukan lebih dari itu, maka anak buah berani melakukan itu. Jadi saya punya keyakinan Erick Thohir tahu bahwa presiden melakukan lebih dari itu.
sehingga dia berani melakukan dari itu. Kalau dia tidak berani tidak melakukan itu, artinya presiden bisa menegur dong, ya kan? Artinya dia tahu apa yang dilakukan presiden. Lebih kacau lah. Lebih kacau, gitu lah. Nah, jadi, sorry ya Erick Thohir ya, saya tidak ada masalah sama Anda, tapi saya lihat itu fenomena. Saya waktu baru menjabat Erick Thohir, dia panggil saya ketemu, mata lama ngobrol, 2-3 kali lah. Saya mengkritik bagaimana Rini Sumarno mengelola BUMN yang menurut saya sangat, ternyata jauh lebih parah rusaknya. Jauh lebih parah rusaknya. Ya Rini Sumarno masih lumayan, karena dia nggak punya ambisi untuk jadi presiden gitu. Nah, jadi ternyata lebih rusak ini. Jadi saya sekarang ya lihatlah hasil BUMN. Jadi saya sih menganggap sekarang apa ya? Makanya keluar lagi kemarin penggantian direksi, penggantian komisaris, udah malas saya komentari karena ini orang nih ya saya katakan tadi sudah membuang kriteria profesionalisme ke tong sampah. Rini Sumarno paling tidak pernah membuat pernyataan publik yang seolah-olah dirinya hebat. Misalnya ngasih motivasi, ngasih apa gitu-gitu. Kalau ini kan iklannya banyak banget tuh. Jadi bahkan bermotivasi tim sepak bola pun dia pakai Bapak Presiden. Itu udah fake gitu saya lihat. Saya bilang, bayangkan itu semua kalau kita ngitung ya. Iya. Berapa kerugian negara yang disebabkan oleh Erick Thohir kan untuk kepentingan pribadinya. Itu dulu kan ATM foto dia semua. Iya. Kalau dia bayar itu, berapa dia harus bayar? Di bandara, di pelabuhan. Di pelabuhan tuh dia semua. Itu. Nah kalau ada orang, saya begini sih Pak. Bagi saya, orang yang sudah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadinya, di depan saya nilainya 0. Jadi apapun yang dia hasilnya, dikali 0, maka 0. Oke. Jadi bagi saya, Erick Thohir depan saya terkait pengelola BUMN karena sudah memanfaatkan kewenangannya untuk dirinya sendiri, bagi saya 0. Iya, jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa wah itu kan karena Anda nggak ada kaitannya. Kalau saya mau diangkat lagi, saya baik-baikin Erick Thohir, Ya. bukan mengkritik dia. Ya. Pertanyaannya kenapa kita kritik Erick Thohir? Ya karena kita paham BUMN itu masalahnya. Ya. Kan saya kan nggak paham Menteri Perdagangan, Menteri apa gitu. Oke, Daeng, bagian ini ya, bagian sebagai birokrat ini apa refleksi Daeng untuk sebagai penutup sebelum saya bergerak ke dunia politik. Oke. Saya begini, saya ingin sekali kembali birokrat itu menjadi suluh pelurus daripada para politisi, itu satu. Dan salah satu caranya adalah mengembalikan lagi birokrat itu betul-betul jalur karir yang dihormati, yang ada patronnya, yang eselon 4, 3, 2, 1, dan itu ada jenjang pendidikannya. Sehingga, nah yang kedua ini harus steril dari politik, dari politik. Yang ketiga, titipan saya kepada birokrat bahwa Andalah yang menentukan benar tidaknya pengelolaan negara ke depan. Dan Anda, kalau negara ini salah, maka dosanya juga di Anda, Anda semua. Nah, saya bibit benih-benih itu saya lihat sudah habis, Mas. Saya waktu diangkat Pak Bambang Susantono menjadi kepala otorita IKN. Oh ya, waktu Bambang Susantono diangkat. Betul. Iya. Saya bilang ini saya yakin orang ini tidak akan tahan. Karena saya tahu dia jiwa profesionalisme. Oke. Nah kalau Bapak mau lihat birokrat tuh yang ini, beliau itu birokrat. Oh dia birokrat ya Bambang Susantono. Oke. Susantono itu birokrat ini. Nah birokrat tulen lah. Birokrat tulen itu contoh birokrat yang tulen. Tulen itu yang baik ya. Yang lurus saja. Yang lurus itu. Cocok dia mundur. Nah itu contoh birokrat yang ini. Jadi kalau birokrat yang sudah bagus, insya Allah negara ini. Nah yang kedua saya minta birokrat tuh jadilah contoh. Saya sedih sekali Mas. Saya datang ke kantor Kementerian BUMN.
itu berjejeran mobil mewah eselon 1. Bagaimana Anda mau menegur direksi dengan kemewahan? Gak bisa. Karena Anda pasti penikmat jabatan. Oke. Dulu, Pak Refli tahu, dulu salah satu mobilnya Sesmen BUMN itu Altis. Iya. Bukan kayak Camry. Iya. Orang bilang, apa bedanya? Nah, itu saya melihat, memberikan contoh-contoh kepada komisaris direksi, itu penting sekali. Jadi saya menganggap bahwa kembali, negara ini hancur, negara yang masih bisa diperbaiki apabila pemimpin mengembalikan birokrasi sebagai suluh pengelolaan negara. Ya, tapi ya saya harus kasih catatan. Hal yang paling saya kritik misalnya di Kementerian BUMN itu adalah eselon 1 dari Kementerian BUMN bahkan wakil menteri ya di Kementerian Keuangan, BUMN biasanya itu yang paling saya lihat ya. Itu menempati jabatan-jabatan empuk. Yang kalau dihitung penghasilannya bisa 1 miliar per bulan dengan tantiemnya kita prorata. Maka disitulah misalnya kalau kita lihat coba lihat direksi pertama sama istana sama circle istana. Maka 4 Himbara, Pertamina, Telkom, Main ID, coba lihat pasti orang lingkar kekuasaan istana, BUMN, keuangan. Gimana dia mau bicara tentang good governance, clean government? Dia muter-muter di situ aja. Coba lihat dirjen apa, kalau hari ininya nanti di Telkom, besok di Mandiri, besoknya itu. Gimana mau memperbaikinya? Jadi ada kekurangan saya juga yang nggak saya selesaikan. Saya dulu membuat aturan bahwa pejabat eselon 1, anggaplah masih ada kelasnya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Itu maksimum menerima berapa pendapatannya, bukan jabatannya loh. Jadi kalau umpamanya dia di Mandiri dapat tantiem, mungkin saya kasih tahu begini dulu, gaji presiden kan 69 juta. Harusnya kalian juga tuh dapat maksimum 69 juta dong. Kelebihannya disetor sebagai pendapatan negara. Jadi tidak berebut kemana-mana. Nah ini kan berebut kemana-mana, itu juga kesalahan saya nggak bikin aturan. Nggak bikin aturan itu. Nah, kalau itu bikin aturan, nggak apa-apa dia jadi komisaris di mana, tapi kan penghasilannya dipatok. Dan selisihnya itu dimasukkan. Itu dulu saya pernah rancang dengan Pak Anggito. Pak Anggito menyatakan sebaiknya nggak usah digaji, salah. Karena kan nggak digaji, artinya dia tidak bertanggung jawab, ya kan Pak? Ya saya pikir semua bisa menerima kalau dapat 50 juta sebulan tambahan sebagai komisaris tanggung jawab. Ya Pak Refli kan pernah di Nah, nggak masalah, tapi dipatok. Dipatok. Nah, dulu waktu saya menempatkan komisaris itu selalu saya kemudian bahwa orang-orang yang ditempatkan di bekas karyawan itu gajinya tidak boleh lebih tinggi dari presiden. Jadi saya harus menyarikan BUMN, makanya dulu lihat tidak ada yang dibesar-besar tuh. Andi Arief dulu tuh PT Pos. Karena PT Pos lebih rendah dari 69 juta. Itu kriteria yang saya pakai. Biar adil, masa gaji Anda lebih besar dari presiden. Nah, itu akhirnya orang-orang itu di BUMN yang biasa-biasa saja. Nah, gitu. Nah, bukan mengejar BRI, Mandiri, Telkom gitu loh. Nah, itu menurut saya kalau pemerintah ini baik, ya udahlah. Karena itu hanya digunakan untuk kepentingan kenikmatan jabatan aja. Iya, kalau saya melihat bagi menteri tertentu itu juga maksudnya upeti juga. Ya, jadi saya membayangkan misalnya gini lah. Ini menteri ya kan? Kita tahu gaji menteri berapa, mungkin tambah tunjangannya berapa. Lalu ini dia punya staf khusus yang gajinya mungkin 1 miliar per bulan. Kira-kira moral hazard nggak menteri? Kalau menterinya orang kaya raya, nggak masalah. Tapi ini pasti. Iya kan? Bisa dititip. Seorang Rini Sumarno aja yang kita tahu pengusaha, dia ngomong di depan kita selalu bilang, ini loh Pak X ini katanya gajinya lebih tinggi dari dia daripada saya kata gitu. Berkali-kali dia ngomong di depan kita. Nah itu menunjukkan dia saja jealous gitu kan. Nah
Kalau tidak jealous, dia nabi atau dia jadikan itu untuk upeti ATM. Nah, satu yang saya perbuka ini. Jadi satu kesalahan saya juga. Dan itu yang naikkan gaji direksi itu saya loh. Saya menaikkan gaji direksi sampai dipanggil oleh presiden saat itu. Kenapa kau jangan naikkan gaji direksi? Dulu gaji dirut PLN itu 70 juta. Iya. Saya naikkan 200 juta. Jauh sekali. Nah, Tahun berapa itu? tahun 2006. Oke. Gaji dirut itu dirut Mandiri BRI naik juga sekitar menjadi 250 juta. Saya bilang begini. Ini karena rendah gajinya, maka banyak sekali dompet cadangannya. Nah, tapi saat itu saya hilangkan semua namanya dana operasional cadangan, nggak boleh ada. Hanya satu amplop. Jadi saya satukan amplop. Nah,